Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Nur Pratama Putri dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Saya bersama Mbak Maulaya Anil Wahab yang akan menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini. Jadi begini, Mbak Arin sudah mondok di sini sudah lama. Berapa lama sih Mbak Arin mondok di sini? Untuk berapa lamanya ya dari 2008 sampai sekarang itu kurang lebih 13 tahunan lah. Nah itu lumayan lama dari santri-santri yang lainnya. Jadi seperti itu Mbak. Sudah cukup lama ya Mbak ya. Coba dong Mbak ceritakan pengalaman Anda di sini sejak 2008 sampai saat ini. Untuk pengalaman itu pastinya banyak ya. Mungkin saya akan sebutkan yang lebih berkesan untuk saya. Untuk pengalamannya yang pertama itu tentang pertama kali mondok. Saya pertama kali mondok itu bukan suruhan siapa-siapa, jadi bukan keinginan saya juga bukan. Jadi saya tiba-tiba diajakin ayah saya, kan rumah saya Kalimantan aslinya, rumah saya Kalimantan. Nah kemudian saya diomongin seperti ini sama ayah ibu saya, Rin, ayo ke Jawa, ke rumahnya Mbah gitu kan. Ya udah ayo ke Jawa. Nah tiba-tiba selang sehari setelah ke Jawa saya diajak nih ke sini. Nah kemudian saya kan nggak tahu apa-apa, tapi itu udah dibawain sama baju saya, alat-alat saya, udah saya ditinggal di pondok. Nah saya kan masih kecil, otomatis nggak tahu. Nah saya tuh anggap cuma nurut aja gitu di situ. Habis itu oh ya udah saya jalanin aja. Nah untuk pertama kali mondok di situ saya ingat nih pengalaman yang menurut saya unik lah di pondok. Nah saat itu ada kumpulan orang-orang atau santri-santri putri ya kan, itu sore ya sore. Nah ada mbak satu santri yang bawa tremos, isinya kalau nggak salah itu es lilin. Nah kemudian itu ditaruh ke atas lantai 2, kemudian dijatuhin ke lantai 1. Kemudian mereka yang di lantai 1 kerebutan untuk beli itu namanya es lilin itu. Nah dari sana saya pikir, loh kok kayak gitu ya jualannya. Aku dari kecil deh ngomongnya juga seperti itu gitu. Kemudian saya tanya ke sama mbaknya, loh mbak kok kayak gitu gitu. Oh iya itu emang seperti itu. Ya udah seperti itu. Ya kan itu ada salah satu pengalaman Mbak Arin tadi ya. Coba dong Mbak, mungkin bisa ceritakan pengalaman yang lain, entah dari kegiatan di pondok, organisasi, atau waktu pas sekolah. Ya untuk pengalaman yang selanjutnya mungkin pramuka ya, karena dari kecil sampai sekarang saya selalu mengikuti pramuka. Jadi untuk pramuka saya dari kecil kelas 4 MI atau Madrasah Ibtidaiyah saya mengikuti pramuka. Jadi saat waktu itu kenapa saya mengikuti pramuka ya, karena saat itu diwajibkan. Nah kemudian kenapa kok saya sampai sesenang ini, segreget ini untuk pramuka. Untuk saat itu ya waktu MI kan bareng-bareng kegiatan pramuka sama cowok. Jadi nah waktu itu kita di latihan, kita jalan cowok cewek jadi bareng, langkah tiga maju bareng dari dari start sampai finish. Nah itu kan cowok cewek. Nah jadi saat itu saya disandingkan sama teman sekelas saya yang lumayan pintar dalam hal bidang pramuka. Nah kemudian saya waktu itu kan nggak tahu apa-apa sama sekali tentang pramuka. Terus saya bingung, aku nggak bisa, aku gimana ya gitu. Aku meyakinkan diriku untuk tetap maju, untuk itu tadi langkah terus maju sama teman sekelas saya. Nah ya saat itu saya belum tahu apa-apa dan saya sangat salah dalam gerakan. Terus saya sadar, setelah itu saya nangis, saya pikir positif, oke saya harus bisa pramuka. Nah itu pengalaman tersendiri saya untuk sampai saat ini ya itu tadi. Nah kemudian untuk pengalaman yang lainnya ya, organisasi ya, pramuka sendiri kan juga organisasi. Nah selain organisasi dari pramuka, saya juga mengikuti organisasi IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah untuk IPPNU itu sendiri untuk kelas 1 MTS saya pengalaman menjadi si patriotisme. Nah kemudian beranjak ke kelas 8 saya menjadi ketua PNI dari MTS saya waktu dulu. Jadi MTS saya waktu itu
ya lanjutan dari MI Rodotum Tadiin. Jadi saya MI Rodotum Tadiin, MTS juga Rodotum Tadiin. Oh, jadi Mbak Arin termasuk aktif ya dalam kegiatan pondok maupun di sekolah. Apa sih motivasi Mbak Arin pondok sampai saat ini? Kalau untuk motivasi, nggak ada sih motivasi khusus. Tapi kalau prinsip saya itu jika ada sesuatu di depan ya udah jalani aja. Jadi kalau seperti saya disuruh mondok ya udah mondok aja, kita jalani aja. Jadi aturan-aturan yang ada di pondok laksanakan aja. Ini yang terakhir nih Mbak Arin nih. Coba dari Mbak Arin kasih 1-2 kata untuk teman-teman yang belum mondok atau yang tidak betah di pondok. Gimana sih motivasi buat Mbak Arin? Jadi untuk teman-teman yang di pondok maupun yang enggak, sebenarnya mondok itu keren, mondok itu enak. Jadi kita cukup jalani aja dan taati peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih ya Mbak Arin ya sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya pada kali ini. Ya sama-sama Mbak Revika. Ingat teman-teman, apa kata Mbak Arin tadi? Mondok itu enak kok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.